Cilacap terkini, Papdesi Kabupaten Cilacap rapat koordinasi dan konsolidasi untuk kemajuan desa di Kabupaten Cilacap. Eksklusif program Melaku-Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia. Perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia di Kabupaten Cilacap laksanakan koordinasi dan konsolidasi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 di Tunggul Wulung, Desa Tritiklor, Kabupaten Cilacap. Rapat konsolidasi ini adalah untuk merumuskan berbagai permasalahan yang berada di desa dan adalah untuk meningkatkan soliditas organisasi dan berupaya untuk terus bergandeng tangan bersama seluruh komponen masyarakat dan memajukan dan membangun Kabupaten Cilacap. Keberadaan Papdesi merupakan wadah bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Cilacap. Kiprahnya diharapkan secara nyata sebagai aspirasi anggota, peningkatan sejahtera, dan tentunya adalah untuk melindungi anggota. Eksklusif Jurnal Media. Hadir di tengah-tengah kita dalam rangka silaturahmi tentunya. Disampaikan terima kasih juga kepada teman-teman Kades, saudara sekretaris desa dan perangkat desa yang telah membantu memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan acara dimaksud pada hari ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Dwi Cahyono APMM berharap Papdesi untuk terus mengawal kebijakan program Bangga Bangun Desa sampai tuntas sehingga Kabupaten Cilacap yang semakin sejahtera secara merata akan terwujud dalam pembangunan di Kabupaten Cilacap. Rembuk desa di koordinasi dan konsolidasi nampak gayeng. Beberapa aspirasi desa untuk bisa disampaikan kepada pembicara tunggal Dr. Eko Suwarni SHMH yang merupakan staf Kejagung Republik Indonesia untuk dapat melakukan perlindungan hukum dan proses-proses pembangunan sehingga aman dan stabilitas desa bisa berjalan dengan baik. Eksklusif Jurnal Media. Daerah desa-desa kan enggak sama. Jadi itu harus usulannya itu sesuai dengan desa yang butuh gitu loh. Sekarang punya bikin sekarang nggak ada untuk biaya bikin jembatan. Padahal di situ duitnya ya ono tapi tidak ada untuk anggaran itu gitu kan. Nah itu nanti bisa supaya diajukan sendiri nanti biar rapat khusus dengan beberapa diajukan ya Pak ya. Itu nggih. Saya rasa ini sudah cukup Pak, siapa tahu mungkin ada lagi kegiatan yang lain. Saya senang, masih pengen ketemu terus sama para kades ini Bu, biar tidak terjerat hukum, bermasalah dengan hukum. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan-pesan saya bahwa memang selama ini kades itu kita harus betul-betul dilindungi dengan permasalahan hukum. Karena para kades ini banyak yang belum tahu masalah administrasi mengenai desa. Jadi orang kalau mau melakukan pekerjaan, kalau dia melakukan tindakannya beliau kades maupun bukades, kalau dia tidak punya permasalahan hukum itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada permasalahan mau tanya ke siapa? Kalau tidak ada yang lindungin, makanya di sini dengan adanya Dewan Pakar Hukum, saya bersama beliau ini melaksanakan untuk bisa memberikan pencerahan hukum supaya tidak kena terjerat kena hukum jadi permasalahan. Jadi gitu. Sebenarnya masalahnya kecil, cuma karena ketidaktahuan administrasi, jadinya ini para kades itu merasa bingung. Kemana saya harus bertanya? Padahal sudah diberikan suatu untuk masing-masing kabupaten itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada inspektorat, ada Libermakes, dan ada ketua Papdesi kabupaten masing-masing. Itu bisa untuk diberikan wadah, bisa menanyakan hal segala sesuatu
pelaksanaan pada dana-dana anggaran desa maupun lingkungan. Masalah tanah itu yang riskan. Makanya kades-kades ini merasa saya harus kemana sih? Saya harus bagaimana sih? Nah, disinilah kita punya tujuan untuk bisa melindungi para kades yang bisa untuk kedepannya itu lebih cerah, lebih jalan, tidak takut melaksanakan pembangunannya, tidak akan takut. Karena kalau kita melaksanakan pembangunan sudah dengan adanya kerjasama atau sudah menanyakan kepada ahlinya, ada pendampingan, itu rasanya para kades itu tenang. Jadi inilah yang dibutuhkan para kades, makanya kita dengan Ketua Papdesi Kabupaten Cilacap, Pak Kusnadi itu membuat wacana seperti itu supaya dari kades-kades mengerti. Kita sebenarnya kepengen lagi lebih panjang, tetapi waktu kita masih ada yang kegiatan lain kali kita akan memperdalam lagi supaya nanti bisa berkelompok, bisa koordinasi berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya sampaikan satu hal bahwa semua rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir, saya yakin teman-teman wartawan juga paham maksud dan tujuan. Nah, kembali pada pertanyaan itu, pertama saya itu yang mendapatkan amanah dari teman-teman punya fungsi untuk memfasilitasi dalam rangka satu kebersamaan ya untuk kebaikan bersama teman-teman kepala desa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan program-program pembangunan desa. Tidak lebih. Itu tujuan kegiatan ini apa? Dengan memanggil pakar hukumnya loh Pak. Oh, kalau pakar hukum itu melekat sudah kepada organisasi Papdesi di Jakarta. Dan beliau punya kesempatan waktu untuk turun ke bawah, konsolidasi dengan teman-teman. Kami memilih ada penasehat, pakar hukum, pembina, dikandung maksud supaya kelembagaan ini terarah, terbimbing, berjalan sesuai apa yang diharapkan. Seluruh kepala desa di Kabupaten Cilacap ini biar kondusif. Harapan kami pertama biar kondusif ya tentunya harus rujuk rukun bersatu, jadi tidak ada yang merasa punya kepentingan lebih. Jadi harapan saya rukun, kemudian bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya masing-masing. Karena penyuluhan hukum ini udah rutin, itu kembali kepada kita masing-masing untuk bisa tahu, sebetulnya sudah tahu semua mana yang bisa dikerjakan, dilaksanakan, mana yang tidak, dan mana yang harus mengikuti aturan-aturan yang jelas kondusif. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, Program Laku-Melaku Bangun Desa, ucapkan selamat dan sukses atas konsolidasi dan koordinasi Papdesi Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.